Hola gengs, selamat pagi. Jadi semalaman hujannya nggak gede, tapi kayak gemericik gitu, enak banget dah. Hujannya menyentuh daun, hujannya menyentuh genteng dan lain-lainnya, enak. Suasananya bikin syahdu. So today kita akan merosting salah satu bean wet ya, bean wet. Udah clear. Kameranya suka biasa. Jadi pagi ini saya akan merosting salah satu bean yang saya cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya di Gunung Malang itu dari zaman Belanda itu banyak banget yang paling utama ditanam dari eranya atau peninggalannya Belanda, kina. Kalau kalian tahu tanaman kina. Lalu ada teh, ada cengkeh dan kopi. Nah itu empat tanaman itu yang cukup banyak, ada di hampir di semua tanah yang memang di perkebunan ya, sepanjang jalan itu kina, cengkeh, kopi dan teh. Lalu kinanya udah ditebang pada zaman saya, mungkin saya umur ya, pokoknya kinanya udah ditebang. Lalu menyusul kopi, karena kopi memang pada zaman di era 90-an atau 90-an kali ya, mungkin kopi hanya untuk kebutuhan pribadi aja di kebun. Lalu di era 2000-an kali ya, itu cengkeh ditebang. Jadi semua pohon cengkeh sekarang di Gunung Malang itu nggak ada, totally gone, habis. Jadi zaman dulu tempat-tempat yang saya main di kebun cengkeh atau mencari burung di kebun cengkeh itu habis. Kebun kopi habis, kebun ya nggak habis 100% ya kebun kopi. Lalu kebun cengkeh kalau cengkeh totally habis. Lalu kebun teh itu juga yang punya personal rata-rata kemungkinan udah habis ya. Punya company, punya pemerintah yang masih ada, dan punya personal pun kayak terbatas. Saya dulu mungkin sekitar ya kayak di belakang rumah 1 hektar 2 hektar gitu ya. Kalau dulu nenek saya punya bisa di belakang rumah atau di depan rumah tuh sekitar mungkin 2 hektaran gitu ya. Jadi kalau mau teh itu gampang banget. Jadi stok teh yang pure teh itu yang diolah sendiri itu masih original teh gitu ya. Kalau sekarang kan kalau kalian ke kebun teh, orang membabat tehnya tuh udah pakai mesin pemotong rumput. Kalau dulu tuh pure dipetik, dan saya pun ikut memetik teh yang masih pucuk ya, mengolahnya dengan tradisional, dan itu enak banget tehnya. Jadi kalau misalkan saya picky banget soal teh pun no wonder, karena saya bukan peminum teh Sariwangi, bukan peminum teh yang tubruk, bahkan kayak teh poci yang kalian kalau seduh masih ada batangnya, buat saya itu udah bukan teh ya. Jujur itu bukan teh. Kalau saya dulu memang teh itu, ini sedikit ya, kasih background supaya kebayang waktu saya kecil seperti apa. Jadi teh itu dipetik kayak needle, 1-2 petik. Nah itu nenek saya tuh selalu begitu, dan saya selalu diajarkan kalau memang metik teh yang memang pure teh enak tuh itu. Lalu diolahnya juga masih tradisional, kayak misalkan dijemur dulu sebentar sampai melewat-lewat, lalu diamaninnya di digiles gitulah pakai tangan di atas nampan sampai
semuanya, kayak sampai semuanya tuh sedikit kayak blend in gitu ya, ada getah-getah yang keluar sampai menyeruak wangi green tea-nya. Habis itu manennya langsung disangrai sampai sedikit kehitaman gitu ya, pakai api dari perapian, pakai wajan, lalu pakai kayu bakar. Dia itu menyeruak aromanya, habis itu di resting sama dia, habis itu nanti diseduh. Itu enak banget disajikan sama dan nggak pernah manis tehnya nih ya, teh yang nggak pernah pakai gula di Gunung Malang, tapi itu rasa tehnya kalau udah dingin manis, serius enak manis. Apalagi kalau kan di Gunung Malang tuh dulu mungkin suhunya masih tinggi, dingin banget ya, jadi kalau abis main layangan siang-siang nih, teh itu dibiarkan dari teh yang diseduh malam itu biarkan sampai sore, dan itu kalau diminum siang itu tehnya sweet tipis gitu, dan itu dingin karena di Gunung Malang memang dingin pada zaman itu. Sekarang sudah panas ya. Nah itu soal teh. Jadi lalu kopi pun sama, dipanen, diproses, semuanya masih tradisional, ditumbuk dilisung gitu, disaring, dan semua saya ikutin prosesnya dari zaman kecil ya, dari mulai panen, dari mulai ngejemurnya, mulai semuanya serba manual. Jadi saya beli beberapa tanah yang masih ada kebun kopi yang pohonnya juga udah gede-gede banget gitu ya, dan sengaja saya nggak pruning atau dipotong-potong, saya biarkan aja menjadi rumpun yang besar. Dan selama saya beli itu saya nggak pernah menikmati prosesnya, nggak menikmati kopinya, biarin aja lah dipanen sama sama orang-orang di sana untuk dijual. Tapi belakangan saya melihatnya kopinya itu udah banyak gitu ya, pohon kopinya itu emang banyak banget si pohon kopinya. Jadi kayak sekali panen tuh bisa, kalau lagi bagus banget gitu ya, bisa mungkin sampai 50 kilo atau 100 kilo. Tapi memang bukan 100% satu kebun, katakan misalkan ada 1000 meter gitu ya, totally 1000 meter itu pohon kopi semua, enggak. Jadi memang dulunya pohon kopi, tapi sama yang punya sebelumnya itu ditebangin karena mau ditanemin sayur mayur. Jadi nggak bisa tuh, kalau sayur mayur tuh areanya memang agak tertutup, jadi ditebangin si pohon kopinya. Jadi ya kayak dari 1000 meter ke tanah itu cuman ada beberapa, lalu dari 1000 meter lainnya itu ada cuman beberapa pohon kopi. Jadi kayak cuman menaungi aja, kayak cuman betul. Tapi ternyata itu cukup banyak ya, kalau dipanen lumayan ya. So ini salah satu hasil panennya. Binnya juga nggak besar-besar, saya nggak tahu bin apa. Kalau orang bilang saya sih kepikirannya ini lebih ke Katura ya, red Katura, jadi bukan tipika. Lihat aja binnya. Nah, jadi ini yang menarik nih. Saya sedikit cerita prosesnya ya, supaya ada bayangan ala-ala kayak apa, memberikan arahan ke yang ngelola yang ngurusin kebun saya. Jadi ini dipanen. Jadi waktu itu panennya 30 kilo kalau nggak salah ya, panennya 30 kilo. Pokoknya harus panen yang merah semua, saya bilang. Fotoin hasil panennya. Jadi yang kuning-kuning dikit pun saya bilang ambil yang kuning-kuning, pure yang merah. Oke. Habis itu tolong direndam di air, dibersihkan, direndam di air sampai diaduk-aduk sampai yang ngambangnya itu udah keluar semua. Jadi sama dia direndam. Jadi saya memang arahin dari Jakarta gitu ya, direndam sama dia. Terus yang ngambangnya udah dibuang semua, total yang ngambang semua. Lalu si bagian yang kalau ada daun-daunnya juga buang semua, atau ada batang-batang tipis buang semua sampai clear, sampai clean. Cuman kopi only gitu ya. Nah habis itu kebetulan kan saya punya toren di sana ya, biar toren untuk menampung
menampung air untuk stok di kebun nyiram-nyiram. Saya bilang, jadi total dari 30 kilo itu total yang di green cherry-nya itu 27 kilo kalau nggak salah ya. 27 kilo apa 25 kilo. Jadi yang jelek-jeleknya, maksudnya yang ngambang itu lumayan banyak. Oke, terus saya bilang sekarang masukkan si cherry-nya ke dalam torennya nggak gede sih, toren kecil. Masukkan ke dalam toren apa toren sih? Oh ya, toren. Masukkan ke dalam toren, lalu tolong rebus air yang bisa cukup merendam si kopi ini, si cherry ini. Jadi rebusin air, dia bilang airnya yang suhunya sampai ya tangan dicelupin udah panas lah, tapi jangan sampai bergejolak banget sih gitu ya. Oke, langsung direndam sama air panas si kopinya ini. Lalu saya bilang tutup, tunggu sampai 360 jam. Hitung deh, mulai rendam jam berapa, hari apa, pokoknya hitung total. Jadi saya mantau terus tuh tiap berapa jam lah saya cek gimana, masih aman nggak gitu ya. Lalu setelah 360 jam terus saya suruh cek, buka toren itu kan di bawahnya memang ada buka tutupnya ya. Terus saya bilang cek bagian bawahnya. Kalau kalian follow IG ala-ala, kalian akan lihat bagaimana proses itu. Terus si bagian airnya itu memang udah warna merah gitu ya, sama dia dicek segelas gitu, udah merah nih gitu ya. Oke, nggak apa-apa, itu belum 360 jam. Habis itu saya bilang oke, tunggu sampai 360 jam, habis itu baru dikeringkan. Nah udah 360 jam, habis itu dikeringkan sama dia. Terus saya bilang jemur, jangan sampai numpuk, jemurnya mesti merata, satu-satuan lah gitu ya. Terus habis itu dijemur, saya bilang tunggu sampai kering banget. Saya lupa tuh jemur tuh cukup lama karena si udara, cuaca di sana lagi lumayan, kadang hujan, kadang dijemurnya sampai tengah hari, habis itu sorenya hujan diangkat dan lain-lainnya. Jadi total dijemur saya lupa, pokoknya intinya saya bilang cek sampai si cangkangnya itu mengering, bisa dipotek. Nah itu sampai situ aja batasannya ya, patokannya. Tapi habis itu tapi saya bilang nggak alot lah gitu ya, make sure nggak alot, jadi bener-bener yang enak lah ya gitu. Itu juga nggak ngarang-ngarang lah patokannya. Lalu setelah dijemur, karena memang belum ada mesin buat cooler gitu ya, atau ya buat cooler, karena memang nggak punya anyway, karena kan niatnya juga cuman eksperimen gitu. Jadi ini prosesnya sama kayak dulu nenek saya melakukannya. Jadi untuk melepaskan si cherry naturalnya itu, jadi ditumbuk. Lalu kalau ditumbuk itu kan pasti banyak bin yang pecah ya, Terus saya bilang udah pastilah. Jadi dari total 25 kilo tuh pasti banyak yang hancur. Nah, tumbuk. Lalu saya tunjukin gambar yang saya bilang kayak gini nggak boleh diambil, kayak gini dibuang, yang ada item-item dibuang, yang ada lubang-lubang dibuang, yang ada pecah dibuang, yang ada triangle dibuang. Pokoknya yang defect buat saya kasih ke gambarannya ke dia, lalu dia sortir. So hasilnya dari arahan jarak jauh, buat saya hasilnya terlepas soal bentuk bijinya masih bagusan ini kan dibanding dengan kemarin saya ngebongkar Tipika Puntang. Jadi sebenarnya bagaimana kita menanamkan mindset
kualitas sebenarnya, walaupun kayak ada yang miss nih sama dia nih, tapi dengan memberikan arahan yang baik pastinya akan menghasilkan green bean yang baik. Walaupun jujur li saya nggak tahu secara rasa ya kayak gimana, nggak tahu ya. Jadi istilahnya kalau ngomongin proses, anggap aja ini thermal bukan thermal sih, ya udah thermal tapi nggak pas shock ya, thermal anaerobik natural. Ngarang-ngarang ya. Oke, saya nggak tahu karena pertama nggak punya di sana juga, nggak saya beliin buat pengukur moisture gitu ya, atau kelembapan atau kadar air lah tepatnya. Jadi saya nggak tahu nih apakah ini airnya banyak atau dikit, nggak tahu. Jadi yang buat kita ini harusnya binnya udah resting ya, karena ini udah panen, udah diproses sekitar 3 bulan lalu kali ya. Jadi tadinya saya mau ke sana, tapi lama-lama kok nggak ada waktu ya. Jadi saya bilang kirim deh. Oke. Green bean-nya kayak gini. Ya ini sih oke buat saya ya, dengan arahan dari jarak jauh bisa mensortir raw green bean kayak gini udah something sih buat saya. Kayak kita tuang aja. Saya mau roastingnya di sekitar kayak ini saya udah janji mau bagi ke teman ala-ala. Jadi saya akan, ini sekilo kurang lebih. Ini saya memang nggak sortir, tadinya saya mau sortir ulang tapi udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kayaknya udah cukup oke kok dia sortir ini si yes. Saya akan, ini lumayan buat bagi-bagi nih. Oh ya, sama saya bilang waktu itu lanangnya tolong diambil, saya tunjukin lanangnya gini. Memang masih ada beberapa, cuman almost nggak ada lanangnya lah, udah clear lah kalau buat saya lanangnya. Lihat ya, ini Katura lah, ini mah ya gengnya Katura ya. Soalnya kalau tipika sih harusnya nggak, tapi nggak tahu karena di sana kan mungkin tanamannya udah lebih tua dari, ya mungkin dari 90-an kali ya, saya nggak tahu tuh. Oke, let's go, kita roasting. Saya nggak akan pakai preheat supaya, kenapa kali ini saya biarin aja ada gradasi suhu dari biasa sampai ke atas ya. Jadi kalau preheat kan udah panas duluan, jadi saya maunya ada gradasi itu. Biarin aja, mungkin akan ada something yang menarik gitu ya. Oke. Lalu saya akan mainin suhu yang pasti. Oke, saya akan mainin suhu. Kita akan catat nanti permainannya seperti apa. Oke. Karena saya nggak tahu suhu si moisture-nya berapa. Kalau dari petani kan, petani besar, mereka rata-rata udah punya pengukur kadar air ya. Kalau ini kan baru ala-ala, jadi kita lihat dulu aja nanti kalau misalkan menarik dari kebun ala-ala, baru akan saya lengkapi dengan perlengkapan memang untuk mengukur kadar air, untuk cooling dan lain-lainnya. Oke. Kita akan saya akan setting di 13. Nanti kita lihat ya, 13 dia ketemu crack atau enggak. Bisa saya extend, lah, ala-ala kan selalu gitu ya. Tapi saya akan mulai suhunya dari 215 aja, 215. Lalu saya akan mainnya saya setting di 13 dulu ya. Kipas 2.
Selesai, gengs. Hasilnya nampak kurang menarik ya buat saya secara roastingan, tapi nggak tahu nanti rasanya ya. Kayaknya kadar airnya kalau bos ini lumayan ya kayaknya ya. Sama juga pakai filling semuanya. Kita akan tunggu aja. Nah, ini variabel yang saya lakukan. Total saya 13 menit karena takutnya kalau nggak sampai 13 menit tuh takutnya nggak matang ya. Ciao guys, sampai ketemu di sesi bro. Ini tanggal 7 bulan 7 2024. Saya akan resting sekitar 2 minggu karena stok saya cukup, jadi nggak perlu saya omeh-omeh. Tapi kemungkinan di hari ke-7 akan saya tes ya untuk tahu apakah ada perkembangan atau enggak dari yang titik ini. Kalau nggak ada berarti gagal ya, nggak usah dilanjutkan. Bukan nggak usah dilanjutkan, berarti akan cari metode lain nanti untuk pengeringannya. Kita lihat aja. Nggak gampang gengs jadi petani kopi yang memang serius kayak mencari kualitas yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kalian membeli green bean dengan harga 300.000 misalkan contoh dari Mas Ian, atau 600.000 dari contohnya dari Lisa and Leo, dengan kualitas yang kalian nggak perlu ragukan lagi, khusus dari Mas Ian atau dari Ijen Lestari, atau banyaklah petani-petani yang udah punya nama sekarang, termasuk petani-petani yang main di kompetisi Cup of Excellence gitu ya. Mereka bagaimana meng-create atau menciptakan kopi yang semestinya. Jadi semoga aja ini rasanya amazing. Kalau enggak ya udah, kita akan saya akan nanam kopi Orange Bourbon sama USDA di kebun ala-ala biar makin ramai kebunnya. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus.